kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para hamba Allah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Saya mengajak saya pribadi dan seluruh para pemirsa dan para pendengar sekalian untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan kita, mengucapkan alhamdulillah, bersyukur dengan hati kita yang meyakini semua nikmat dan kebaikan ini datang dari Allah Tabaraka wa taala, dan bersyukur dengan anggota badan kita yang mengarahkan seluruh potensi yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ini untuk mentaati Allah Tabaraka wa taala. Kemudian tak lupa kita ucapkan selawat dan salam untuk nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Para muslim rahimani wa rahmakumullah, kita akan masuki pembahasan baru dalam fikih muamalah, pembahasan muamalah, yaitu pembahasan tentang asyuf'ah, dan sedikit nanti kita akan bahas juga tentang asyafa'ah. Apa itu asyuf'ah? Syuf'ah artinya adalah hak yang diberikan atas perkongsian dua orang atau lebih untuk mengambil bahagian perkongsian tersebut, ya, atau mengambil bahagian, ya, dari teman atau lawan perkongsiannya dari tangan orang yang membelinya, yang telah terjadi akad, ya, antara keduanya. Demikian. Saya akan berikan contoh untuk memudahkan apa itu hak perkongsian. Contoh apabila ada satu gedung yang dibangun atau yang dibeli dengan cara patungan antara dua orang atau lebih seharga 1 miliar, yang masing-masingnya itu menyetorkan biaya untuk pembelian tersebut ini sekitar 500 juta rupiah. Pihak pertama menyetorkan 500 juta rupiah, demikian pula pihak kedua, demikian, ya. Nah, disebut dengan hak syuf'ah, ya,
adalah apabila salah satu pihak menjual bahagiannya dari gedung tersebut. Tentunya dia memiliki setengah dari gedung tersebut dengan bentuk yang musya', yaitu yang dia tersebar. Dia memiliki bahagian dari gedung tersebut setengah karena dia menyetorkan hartanya atau uangnya setengah dari harga gedung tersebut. Nah, ketika salah satu pihak menjual bahagiannya tersebut kepada pihak luar, menjualnya kepada pihak luar, maka pihak yang lain yang tidak mendapatkan penawaran untuk pembelian bahagian tersebut, maka dia memiliki hak syuf'ah, yaitu memiliki hak atas perkongsian kepemilikan untuk mengambil bahagian temannya, lawan perkongsiannya tersebut, dari orang yang membelinya, lalu dia yang membelinya, seperti itu. Jadi simpelnya hak syuf'ah adalah hak untuk mendapatkan penawaran kepemilikan dengan cara membelinya tentunya dari lawan syuf'ahnya, dari lawan perkongsiannya. Nah, seperti itu demikian, ini hak syuf'ah. Ini gambaran ringkas atau gambaran ringkas, penjelasan ringkas sekaligus contoh hak syuf'ah tersebut. Demikian. Jadi hak perkongsian atau hak yang diberikan atas dasar perkongsian. Seperti itu. Nah, apabila salah satu pihak menjual kepada pihak yang lain tanpa seizinnya, maka dia boleh untuk mengambil, dia boleh mengambil, paksa membeli bahagian itu dari teman atau lawan perkongsiannya, seperti itu. Dan orang lain tidak berhak untuk mendapatkan dengan cara membelinya, baik itu dijual dengan mahal atau dijual dengan murah. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, hikmah disyariatkan hak ini para muslim rahimani wa rahimakumullah Nah, ini merupakan salah satu dari kebaikan yang terdapat dalam agama kita, agama Islam. Nah, ini disyariatkan untuk menolak kemudorotan dari lawan syuf'ahnya atau teman perkongsiannya. Mengapa demikian? Karena bisa jadi yang membeli bahagian harta dari satu perkongsian tersebut, bila ditawarkan kepada pihak luar tanpa seizin lawannya tersebut, ini bisa jadi adalah musuh bagi lawannya tersebut. Musuh atau orang yang pernah berseteru atau orang yang tidak pernah bisa berdekatan. Nah, ini bahayanya. Atau memiliki akhlak-akhlak yang buruk, sehingga hal ini akan mengakibatkan munculnya saling benci, saling menjauh, padahal mereka ini saling berdekatan karena memiliki sesuatu yang dengannya mereka akan berdekatan, yaitu kepemilikan yang berdekatan, sehingga mereka harus berinteraksi. Nah, para muslim rahimani rahimakumullah, nah inilah disyariatkan adanya hak syuf'ah, hak syuf'ah, agar di mana bahagian dari teman perkongsiannya ini tidak menjual bahagian yang dimiliki kepada pihak lain, yang bisa jadi pihak lain ini adalah pihak yang tidak disukai, pihak yang tidak disenangi, pihak yang barangkali menjadi musuh, pihak yang pernah mungkin melakukan terjadi pertikaian antara mereka berdua, atau pihak yang ternyata memiliki akhlak buruk berikutnya yang akan memudaratkan dirinya, yaitu lawan dari atau teman kongsinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah.
Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis." Berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian terhadap prasangka. Prasangka, karena sesungguhnya persangkaan itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Ucapan yang paling dusta, ungkapan yang paling bohong, demikian. Wala tahassasu wala tajassasu wala tanajashu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Muttafaqun alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah kalian berdesas-desus, Janganlah kalian saling berdesas-desus, janganlah kalian saling mencari kesalahan orang lain, dan janganlah kalian melakukan tanajus, yaitu meninggikan satu harga jual barang yang sesungguhnya tidak demikian harganya, dan orang tersebut tidak berniat untuk membelinya, demikian. Nah, ini tentunya akan memudaratkan pihak pembeli, customer, demikian. Dan janganlah kalian saling hasad, iri, dengki, dan janganlah kalian saling membenci, dan janganlah kalian saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara, demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini dalil secara umum untuk menjaga persaudaraan dan menghindari berbagai bentuk pertikaian yang bisa mencacati dan mencederai persaudaraan tersebut. Demikian. Apa hukum hak syuf'ah ini? Hak perkongsian atau hak yang diberikan oleh syariat Islam ini atas dasar perkongsian terhadap satu kepemilikan, maka hukum dari hak syuf'ah ini adalah boleh, boleh bagi orang yang memiliki atau yang menjadi lawan kongsinya, demikian. Dan hak ini ditetapkan, yaitu hak syuf'ah ini, hak perkongsian itu atau hak yang diberikan atas dasar perkongsian ini diberikan itu pada segala hal yang tidak bisa dibagi. Seperti tanah, contohnya. Tanah tidak bisa dibagi. Mengapa demikian? Karena contoh, ini satu jalur, satu jalan, tidak bisa dibagi. Contoh, ini wilayah yang tidak bisa dibagi. Karena satu jalur, satu jalan, satu sumur, satu sumber air, kita katakan demikian, Atau karena di tanah tersebut ada bangunan yang tidak bisa dipisahkan, yang akan kalau bila dipisahkan maka ini akan merusak dari bangunan tersebut. Atau disebabkan karena adanya dinding yang sudah permanen, seperti itu. Maka tidak boleh melakukan segala bentuk usaha, segala bentuk tindakan siasat untuk menggugurkan hak tersebut, hak syuf'ah itu diharamkan. Mengapa? Karena syariat ini menetapkan hak syuf'ah itu untuk menghilangkan kemudaratan dari teman perkongsiannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhuma, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yang mengatakan qadan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqsam. Fa idza waqa'atil hududu wa surrifatit turuqu fala syuf'ata. Fa idza waqa'atil hududu wa surrifatit turuqu fala syuf'ata. Muttafaqun alaihi.
Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan, ya, dengan adanya hak syuf'ah itu pada segala hal yang tidak bisa dibagi, yang tidak bisa dipisahkan. Maka apabila telah diletakkan pembatas-pembatasnya atau telah dipisahkan jalan-jalannya, ya, maka ketika itu tidak ada hak syuf'ah. Artinya bila sudah terpisah, bila sudah bisa dipisahkan, atau apakah dipisahkan dengan jalan, apakah dipisahkan, ya, dengan adanya pembatas-pembatas, maka ketika itu tidak lagi ada hak syuf'ah, hak perkongsian, hak yang diberikan atas dasar perkongsian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kapankah hak syuf'ah ini diberikan? Hak syuf'ah itu berlaku bagi orang yang menjadi teman perkongsiannya itu ketika diketahui, ya, ya, hendak dijual belikan, ya, dia mengetahui hak syuf'ah, dia mengetahui bahwasanya bagian tersebut ini telah ini akan dijual. Teman perkongsiannya ini diketahui olehnya bahwa akan menjual bagiannya kepada pihak lain. Dia mengetahui, namun dia tidak melakukan tindakan penuntutan atas hak tersebut. Dia menundanya atau dia mengakhirkannya. Maka ketika itu, ya, tidak ada tuntutan setelah berlakunya jual beli, ya, atau sebelum terjadinya jual beli sampai terjadinya jual beli, tidak ada tuntutan. Ini menunjukkan persetujuan bagi dirinya. Setelah itu, bila dia menuntut, maka tidak ada hak syuf'ah. Demikian, ya, kecuali dia tidak ada di tempat. Ada hal-hal yang membuat dirinya itu terhalang untuk bisa menuntut, ya, seperti dia di luar kota, ya, atau alat telekomunikasinya itu terputus sehingga tidak bisa untuk menghubungi, demikian, ya. Yang jelas ada penghalang-penghalang, ya, yang membuat dia terhalang atau terhenti untuk menuntut hak syuf'ah tersebut, hak perkongsian itu. Maka ketika itu tidak batalah haknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, kapan saja dia memiliki waktu untuk bisa menuntut haknya, ya, maka ketika itu berlakulah hak syuf'ah bagi dirinya. Demikian. Nah, bila memungkinkan bagi dia untuk menghadirkan saksi atau mempersaksikan bahwasanya dia tidak setuju atau dia ingin menuntut hak perkongsian tersebut dari teman perkongsiannya, ya, ketika memungkinkan untuk dia bisa memberikan atau menghadirkan saksi, ya, menyatakan, ya, ketika dia di luar kota, ya, dia mampu untuk melakukan tindakan di mana dia menghadirkan saksi bahwa dirinya akan menuntut hak tersebut, ya, mampu dia, dan dia mengetahui bahwasanya temannya tersebut, teman perkongsiannya akan menjualnya, namun dia tidak melakukannya, padahal dia punya peluang untuk menghadirkan saksi, seperti contohnya saksi hidup dari manusia, atau contohnya dia dengan alat-alat yang bisa merekam, lalu disebutkan waktunya, atau dia kirim kepada, ya, lawan perkongsiannya atau kepada saudaranya yang mungkin bisa mewakili dirinya, namun dia tidak melakukan hal tersebut, maka ketika itu batal hak syuf'ahnya. Dia tidak melakukan hal tersebut. Kenapa? Dianggap diamnya adalah setuju, ya. Diamnya tidak ada melakukan reaksi, ini menunjukkan adanya persetujuan darinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah,
kondisi yang lain, ini tadi kondisi pertama. Kondisi yang lain, kondisi yang kedua, ya. Apabila contohnya seseorang ini meninggal dunia sementara dia memiliki hak syuf'ah, ya, hak syuf'ah, kepemilikan, ya, sebahagian dari barang yang tentunya dia memiliki hak syuf'ah karena dia berkongsi kepada pihak yang lain dalam kepemilikan barang tersebut, maka apabila dia meninggal dunia maka beralihlah, berpindahlah, ya, hak syuf'ah itu, hak perkongsian tersebut itu kepada ahli warisnya. Demikian, ya. Maka, ya, mereka boleh untuk menebus, ya, menebus pembelian, ya, atas barang tersebut atau atas bahagian dari menebus bahagian dari hak milik teman perkongsiannya tersebut dari pihak lain yang membelinya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun apabila dia tidak bisa, tidak mampu untuk membelinya, ya, tidak mampu untuk membelinya, dia sebenarnya tidak rela, dia tidak mampu, dia tidak rela, namun dia tidak mampu karena tidak memiliki harta untuk bisa menebus atau membeli, ya, dari pembeli awal, ya, atau menebusnya dari pembeli awal atau membayarnya kepada teman perkongsiannya, maka ketika itu, ya, gugurlah hak syuf'ah dan ini diarahkan kepada pembeli awalnya. Seperti itu, ya. Demikian. Baik itu ketidakmampuan itu membeli keseluruhan bahagian dari hak temannya, hak teman perkongsiannya, atau, ya, sebahagiannya. Karena tentunya tidak mungkin dijual sebagian-sebagian. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam, ya. Atau tidak teman syufa'ahnya atau teman perkongsian tersebut itu tidak ingin menjual sebahagiannya, dia ingin menjual keseluruhannya. Namun tidak mampu, ya, teman perkongsian yang satu lagi ini untuk membelinya, ya. Namun hanya mampu sebahagiannya, maka ini menggugurkan hak syufa'ahnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita ulangi, tidak boleh bagi seseorang yang menjadi teman perkongsian dari sebuah kepemilikan barang, ya, itu untuk menjual bahagiannya sampai dia, ya, memberitahu, ya, meminta izin, ya, meminta kerelaan, keredoan, ya, dari teman syuf'ahnya, ya. Apabila dia telah menjualnya kepada pihak lain, ya, dalam kondisi teman perkongsiannya tersebut tidak izin, tidak rela, maka temannya tersebut lebih berhak terhadap bahagian yang dijual tersebut. Maka teman perkongsian ini harus membayar, ya, harga dari bahagian hak milik dari teman kongsinya tersebut. Apabila diberikan izin, ya, setelah diberikan izin dan dia mengatakan bahwasanya silahkan, tidak ada, ya, masalah begitu, maka tidak ada tuntutan hak syuf'ah setelah itu, ya. Kenapa? Karena sudah diizinkan seperti itu. Baik, oleh karenanya seseorang yang memiliki hak syuf'ah ini, ya, paling tidak dia, ya, memberikan syarat bila dia contohnya tidak mampu atau tidak ingin membeli bahagian dari teman perkongsiannya. Dia paling tidak harus mengetahui atau memberikan syarat, ya, ketika tidak mampu untuk membeli bahagian teman perkongsian tersebut, ya, maka hendaknya dia memberi syarat,
Apa syaratnya? Di antara contoh syaratnya adalah ya, jangan dijual kepada orang seperti ini dengan ciri seperti ini. Bila dia menyebutkan contohnya pribadi-pribadi individu tertentu, maka boleh. Ya. Begitu juga contohnya jangan dijual contohnya kepada orang yang non muslim. Ya. Nah, ini boleh. Wallahu taala a'lam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini hak syuf'ah ini sifatnya umum. Ada yang sifatnya khusus hak syuf'ah ini, itu syuf'ah yang berlaku antara tetangga. Ya, antara tetangga. Seorang tetangga dia sangat berhak, lebih berhak ya untuk mendapatkan penawaran ya bahagian kepemilikan tetangga yang lainnya bila ingin dijual kepada pihak yang lain. Seperti itu. Dia lebih berhak untuk mendapatkan penawaran tersebut. Tentunya bila hal tersebut ini memiliki kesamaan pada satu hal. Contohnya perkongsian pada sumber air. Ya. Perkongsian itu pada dinding. Ya, pada dinding. Contoh kita katakan ada bentuk rumah yang berdampingan. Ya. Karena mungkin pihak developer ketika itu ya, pihak developer itu menjual ya properti rumah ya, perumahan itu dengan dinding yang dia bergandengan dan satu dinding yang sama ya, seperti itu. Sehingga contohnya apabila ya satu penghuni rumah yang ada di satu rumah ya itu hendak memasang paku di dinding, lalu dia menggunakan martil untuk memukul ya paku tersebut pada dinding, maka ini akan membuat getar, bahkan mungkin ya memberikan suara yang begitu keras ya di sebelah rumahnya. Maka ini tentunya ada kesamaan dalam dinding ya. Maka tentunya tetangganya, ketika contohnya ada dua tetangga dengan kondisi rumah seperti ini ya, ketika satu tetangga hendak berpindah lalu dia menjual rumah tersebut, maka tetangganya lah yang sebelah itu lebih berhak. Bila ternyata ini ada beberapa tetangga, maka tetangga-tetangga yang ada di sinilah yang lebih berhak untuk mendapatkan ya penawaran atas penjualan rumah tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apakah sebabnya adalah kesamaan jalan ya, sama-sama memiliki satu jalan, ataukah kesamaan dari sumber airnya, atau kesamaan contohnya dari sisi kalau sekarang mungkin ya listriknya ya, contohnya ada 3 rumah, kita katakan rumah kopel, mungkin istilah ini tidak dipahami oleh semua orang ya. Rumah kopel ini rumah yang berdempetan begitu ya, berdekatan ya dengan satu dinding ya. Nah, ternyata mereka berkongsi pada pembayaran listrik karena cuma ada satu listrik ya. Satu listrik untuk 3 rumah, demikian. Ya. Atau sebenarnya satu sumber air untuk 3 rumah ini. Ya. Atau satu jalan seperti terlalu dekat begitu ya. Satu halaman untuk 3 rumah ini atau 2 rumah ini, demikian ya. Maka yang seperti ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, tetangga-tetangganya inilah yang lebih berhak untuk mendapatkan penawaran atas penjualan rumah tersebut. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jaru ahaqqu bi syuf'ati jarihi yuntadharu biha wa in kana ghaiban idza kana
tariquhuma wahidan, ya. Tetangganya, ya. Seorang tetangga itu lebih berhak terhadap hak syuf'ah tetangga yang ada. Tetangganya. Yang dia ditunggu. Apabila dia ini tidak ada di tempat. Jadi ditunggu, ya. Tidak boleh dia segera menjualnya. Tidak boleh sini segera dialihkan kepada yang lainnya, kecuali apabila ini bagian dari warisan orang tersebut, ahli warisnya, maka tentunya beralih kepada ahli waris. Namun apabila hendak dijual, dialihkan kepemilikan dengan cara dijual kepada pihak lain, maka tetangganya itu yang lebih berhak untuk mendapatkan penawaran atas penjualan tersebut. Demikian. Kata Nabi, idza kana tariquhuma wahidan, apabila jalan keduanya itu sama. Ya. Satu jalan. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Walaupun sebab kesamaan itu disebutkan dalam hadis ini lebih spesifik, yaitu dia kesamaan jalan, namun ini tidak terbatas. Karena ya sesuatu yang membuat ya berkongsinya ini bukan hanya masalah jalan. Ini barangkali ditemukan di zaman Nabi SAW. Namun ya ini berkembang. Dan sangat mungkin di zaman Nabi juga ada. Contohnya kesamaan di dalam ya sumber air. Itu sama-sama tetangga ini, ya ini sama-sama sumber airnya. Sama pula contohnya sumber listriknya, demikian. Dan seterusnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pembahasan hak syuf'ah. Ya, barangkali ini pembahasan yang terdengar asing, ya. Ini semoga bermanfaat ya bagi kita. Jangan kita sepele dengan hal ini. Nah, ini menunjukkan bagaimana sempurnanya agama kita yang membahas hal-hal yang mungkin spesifik, hal-hal yang sangat berpotensi untuk memunculkan pertikaian dan persengketaan sesama manusia. Nah, Islam mengajarkan dan mengaturnya ya agar apa saja yang memunculkan pertikaian, permusuhan, persengketaan ini bisa diredam, ya, bisa diantisipasi semenjak awal. Demikian. Di antaranya adalah adanya pembahasan tentang hak syuf'ah, diletakkannya syariat, ya, pemberlakuan hak syuf'ah bagi orang-orang yang memiliki perkongsian pada satu tempat atau satu barang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, pembahasan yang terakhir pada pertemuan kali ini adalah asy-syafa'ah. Apa itu asy-syafa'ah? Yaitu talabul auni lil ghair, yaitu meminta pertolongan ya untuk orang lain. Meminta pertolongan untuk orang lain. Ya. Itu kita meminta pertolongan kepada seseorang untuk diberikan pertolongan kepada orang lain. Ya. Itu menjadi perantara ya pertolongan seseorang kepada pihak lain. Nah, ini disebut dengan syafa'ah. Asy-syafa'ah. Baik, ya, ditinjau dari baik dan buruknya, maka syafa'ah ini terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah asy-syafa'ah al-hasanah. Asy-syafa'ah al-hasanah, yaitu tuntutan atau permintaan pertolongan, ya, atau memperantarai seseorang untuk bisa menolong orang lain, ini dalam hal yang baik. Ya. Yaitu pertolongan, perantaraan pertolongan ya dalam apa saja yang dianggap baik dalam syariat ini. Ya. Seperti contohnya yang memperantarai untuk diadakannya pertolongan ya dengan tujuan menghilangkan kemudaratan. Ya. Atau untuk memberlakukan kemanfaatan atau mengarahkan mengarahkan satu hak kepada orang yang berhak, demikian, atau menghilangkan kezaliman dari orang yang terzalimi, dan tentunya ini adalah kebaikan. Ini sesuatu yang terpuji, dan orang yang melakukannya, orang yang berposisi sebagai perantara, ya,
untuk munculnya atau diberlakukannya pertolongan pada pihak lain, ya, maka orang tersebut mendapatkan, ya, pahala, ya, mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, para muslim rahimani warahmatullah, jenis yang kedua dari asy-syafa'ah, ya, ditinjau dari baik dan buruknya adalah asy-syafa'ah as-sayyi'ah. Asy-syafa'atus sayyi'ah, yaitu pertolongan yang buruk, ya. Di mana pertolongan tersebut, ya, perantaraan, ya, pertolongan tersebut itu dalam hal-hal yang diharamkan dalam syariat kita, ya, dalam ajaran agama kita, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti contohnya memperantarai, ya, pertolongan, ya, atau menolong, ya, membantu untuk menggugurkan hak orang lain, atau membantu untuk mengurangi, ya, hukuman atas sebuah tindakan kriminalitas. Nah, ini bagi para bagi para pembela, ya, dalam peradilan, ya. Maka hati-hati, ya. Apakah itu hakim pembela atau, ya, mungkin kita sebut, ya, ada istilah khusus yang dalam peradilan ini yang dia sebagai pihak pembela, ya, dari orang yang digugat, ya. Nah, apabila pembelaan yang diberlakukan ini itu untuk menggugurkan atau mengurangi, ya, mengurangi sanksi hukuman yang akan diberlakukan kepada orang yang telah memang jelas melakukan sebuah tindakan yang dia berhak terhadap hukuman tersebut, lalu dilakukan pembelaan terhadap orang ini, sehingga paling tidak bisa dikurangi lah, sehingga, ya, tujuannya adalah untuk mengurangi atau bisa menggugurkan sama sekali. Maka hal seperti ini, ya, ini termasuk adalah asy-syafa'atus sayyi'ah, yaitu bentuk memperantarai, ya, atau membantu, ya, agar membantu perkara hal-hal yang buruk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau, ya, memperantarai untuk bantuan, ya, penguasaan terhadap hak orang lain, mengambil hak orang lain atau mencegah hak orang lain, ya, dinonaktifkan hak orang lain, seperti itu, atau diberikan hak tersebut kepada pihak lain yang tidak berhak terhadap hal tersebut. Maka ini tentunya hal yang tercela dan terlarang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ada dalil untuk kedua hal ini, ya, kedua jenis hal ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surah An-Nisa ayat 85, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa saja memberi pertolongan, ya, dengan pertolongan kebaikan, maka dia mendapatkan bahagian dari pahalanya. Dan siapa saja yang memberikan bantuan dengan bantuan keburukan, maka dia memikul bahagian dosanya, dari dosanya. Demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Baik, ya. Seperti itu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Allah berfirman, dan tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa, serta janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha keras siksanya.
Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pembahasan materi kita ya untuk pertemuan kali ini ya. Untuk penyampaian materi kita cukupkan terlebih dahulu. Baik, kita beralih kepada pertanyaan ya. Kita beralih kepada sesi pertanyaan. Baik, ini ada pertanyaan. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Dari SD sampai sekarang saya, abang, dan kakak perempuan saya tinggal bersama ayah tiri. Berarti ini ya ayah yang berbeda ya, dan ibu kandung saya. Dari pernikahan ayah tiri dan ibu kandung saya lahirlah adik tiri laki-laki yang sekarang juga sudah dewasa. Di sisi lain ya, ayah tiri memiliki anak kandung laki-laki dari istri pertama beliau yang sudah diceraikan. Nah, ketika kelak nanti ayah tiri saya wafat, oh jangan didoakan ya. Berarti belum wafat ini kan nanti. Ini ceritanya berarti nanti ini ya. Bisa jadi nanti sang penanya pula yang lebih dulu kan, atau saya pula yang menyampaikan lebih dulu ya. Tapi tidak ada hubungan tentang masalah ini ya. Oleh karenanya ya ini barangkali pertanyaan bila terjadi kasus ini bagaimana, mungkin seperti itu ya. Siapa saja yang berhak mendapatkan harta ayah tiri tersebut? Ya, dan bagaimana cara pembagian sesuai dengan syariat yang benar. Baik, kita akan jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang berhak untuk mendapatkan ya dari harta warisan ayah tiri adalah istrinya. Dalam hal ini adalah ya ibu sang penanya, ya istrinya. Bila istrinya masih hidup, ya karena di antara syarat mendapatkan ahli waris adalah adanya kepastian hidup ya ahli waris ketika wafatnya orang yang meninggalkan harta warisan. Demikian ya, seperti itu. Jadi yang pertama yang berhak untuk mendapatkan ya harta warisan adalah sang istri. Dalam hal ini adalah ibu dari sang penanya. Kemudian yang kedua adalah anak-anak yang berasal dari ya nasab langsung ya, atau disebut dengan anak ya dari tulang sulbi sang ayah tiri tersebut. Berarti di sini adalah ya anak dari bawaan ya istri pertama, ya anak dari bawaan istri pertama, kemudian ya anak dari hasil pernikahan dengan sang ibu penanya, seperti itu. Ini ahli waris. Adapun anak-anak tiri dari ayah tiri, dalam hal ini adalah ya sang penanya, kemudian saudara-saudaranya dari ayah yang berbeda, maka ini mereka tidak mendapatkan harta warisan. Tidak berhak terhadap harta warisan, kecuali dari sisi wasiat saja. Ya, kalau ada wasiat, tapi jangan dipaksakan ada wasiat sementara tidak ada wasiat. Demikian, seperti itu. Ya, namun kalau tidak wasiat, maka mereka tidak berhak terhadap harta warisan ayah tiri. Bila ayah tiri ini memiliki, ya, memiliki kedua orang tua, ya, maka kedua orang tua juga ini apa?
memiliki hak demikian. Memiliki hak. Nah, inilah dia ahli waris dari sang ayah tiri. Yaitu kedua orang tua atau salah satu dari keduanya bila ada, ya. Bila tidak ada kedua-duanya maka selesai masalah, ya. Kemudian, ya, istri sang ayah tiri tersebut, yaitu ibu dari sang penanya, kemudian baru dua anak yang berasal dari tulang sulbi sang ayah tiri. Yang satu itu dari istri sebelum yang dicerai, kemudian ya, yang satu lagi adalah dari istri yang saat ini. Seperti itu. Maka ini yang berhak terhadap harta warisan. Adapun anak tiri tidak mendapatkannya. Adapun saudara-saudara ayah tersebut tidak mendapatkannya. Mengapa? Karena mereka terhalang ya oleh anak laki-laki dari yang meninggal dunia tersebut. Andaikan ya semuanya hidup ahli waris dari ayah tiri ini, maka ayah dari ayah tiri ini mendapatkan 1/6, kemudian sang ibu juga mendapatkan 1/6, ya. Ibu dari ayah tiri ini, kedua orang tua ini masing-masing 1/6, ya. Kemudian ya istri mendapatkan 1/8 karena ada anak, dan kedua orang tua juga mendapatkan 1/6 itu dikarenakan adanya anak, ya. Ibu itu mendapatkan 1/6, ibu dari si ayah tiri ini mendapatkan 1/6, ya, itu karena adanya anak, begitu. Dan istri mendapatkan 1/8 karena adanya anak. Demikian, ya. Nah, setelah dibagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah tiri ini kepada orang tua yang masing-masing 1/6 tadi kalau ada, dan istri jika masih hidup, ya, itu 1/8. Setelah dibagikan seperti itu, maka sisanya ini diperuntukkan bagi dua anak laki-laki, ya, dari sang ayah tiri, walaupun dari istri yang berbeda. Ya. Sisanya berbagi dua dengan sama rata. Demikian. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atas pertanyaan ini, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya. Beli emas di PT Antam kemarin karena kondisi corona, jadi tidak boleh bayar pakai uang cash. Jadi kita transfer dulu, lalu setelah itu baru ambil emasnya pada hari itu juga dengan menunjukkan bukti pembayaran. Dan yang harus mengambilnya adalah orang yang membelinya. Tidak boleh dikuasakan oleh kepada siapapun. Baik, kita akan jawab. Jual beli emas dengan uang adalah merupakan bentuk jual beli barang-barang ribawi yang tidak sejenis namun masih dalam satu kategori. Emas, ya, dengan uang, mata uang. Yang keduanya ini, ya, adalah sama-sama dia nilai tukar, ya, alat tukar. Yang di zaman Nabi SAW itu emas diwakili dengan dinar. Ya, maka ini menurut jumhur ulama, ya, ini keduanya ini sama dalam saman. Ya, berarti satu kategori saman, yaitu alat tukar atau alat pembayaran. Namun beda jenis. Maka jual beli seperti ini harus memenuhi satu syarat saja, yaitu kontan. Tidak boleh tertunda penyerahan pada salah satunya atau sebahagiannya. Tidak boleh, harus kontan. Di akad, di majelis akad, ya, seperti itu. Kata Nabi SAW,
Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Ya. Maka apabila berbeda-beda ya jenis-jenis ini namun masih dalam satu kategori, maka jualah ya sekehendak kalian, namun dia harus kontan, demikian. Kata Nabi SAW dalam ungkapan yang lain, ya, la ba'sa bi bai'i adz-dzahabi bil fiddati wal fiddatu aksaruhuma. Yadan biyadin fa amma wa amma nasi'atan fala. Kata Nabi SAW, ini hadis riwayat Abu Daud kalau tidak salah, tidak mengapa jual beli emas ya dengan perak, sementara peraknya lebih banyak, lebih tinggi nilainya, ya. Asalkan kontan, syaratnya asalkan kontan. Adapun kalau tertunda salah satu penyerahannya, baik sebagian atau keseluruhannya, maka ya tidak boleh, demikian, ya, seperti itu. Harus kontan, demikian. Nah, ini syaratnya. Lalu bagaimana bila contohnya beli emas ya dengan uang yang uangnya terlebih dahulu ditransfer, lalu nanti diambil, ya, lalu nanti ini diambil ya dengan ada bukti pembayaran, ya. Ketika ditransfer maka ini ada bukti pembayaran, kemudian nanti diambil emasnya di hari yang sama. Baik, maka ini ada dua kondisinya. Pertama adalah di hari yang sama, namun ini telah berpisah, ya, telah berpisah dari majelis akad, artinya terpisah, yaitu pembayaran ya, lewat transfer tadi itu di waktu yang berbeda, ya. Contohnya adalah di tempat yang berbeda, satu ATM begitu ya, berbeda. Kemudian pengambilannya pun di tempat yang terpisah, tidak di tempat yang sama. Ya, walaupun di hari yang sama, namun ini telah terpisah majelis akadnya. Maka yang seperti ini termasuk riba, terlarang. Kata Nabi SAW tadi, ya, wa amma nasi'atan fala. Adapun kalau tertunda maka tidak boleh, demikian. Mengapa? Karena ini merupakan bentuk riba yang disebut oleh para ulama riba an-nasi'ah, riba nasi'ah. Riba karena ada penundaan pembayaran, ya, atau penyerahan, ya, salah satunya, demikian. Sebagian atau keseluruhannya, seperti itu. Walaupun di hari yang sama. Ini rincian yang pertama atau kondisi pertama. Kondisi yang kedua atau rincian kedua adalah apabila ditransfer di tempat jual beli ya emas tersebut. Ditransfer di tempat jual beli emas tersebut. Ya. Ditransfer di tempat jual beli emas tersebut atau di PT Antam tersebut. Yang tidak boleh tadi kan ini adalah membawa uang ya cash begitu, ya. Lalu ditransfer. Tidak membawa uang tapi dengan transfer. ATM dibawa, kemudian apa? Digesekkan ya pada alat tertentu di tempat jual beli emas tersebut. Dengan harga yang sudah disepakati, lalu keluarlah ya nilainya. Lalu keluarlah bukti pembayarannya, lalu di tempat yang sama juga tanpa terpisah ya. Mungkin hanya beda beda tempat duduk, namun dia masih dalam satu ruangan. Ya, maka ini disebut masih dalam satu majelis akad. Lalu setelah pembayaran ini dilakukan, ya, kemudian dia serahkan di tempat yang sama bukti pembayaran tersebut untuk mengambil emas. Maka yang seperti ini disebut dengan kontan, karena masih dalam satu majelis akad. Ya, walaupun ya mungkin di
di orang yang berbeda, petugasnya berbeda, ketika membayar ini berbeda, ya. Ketika dia mengambil emas berbeda, namun masih dalam satu ruangan, masih dalam satu tempat, majelis akad disebut begitu, ya. Maka ini termasuk kontan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan ini tentunya yang kedua ini tidak ada riba padanya, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, hukum menjual barang yang tidak syar'i, seperti jual baju kaos untuk wanita sepertinya, ya. Ya, potensi ini dipakai di luar rumah. Bagaimana hukumnya? Maka bila diketahui barang-barang yang akan kita jual belikan ini kalau akan digunakan untuk hal yang haram, maka kewajiban kita pertama sekali adalah menasihati orang tersebut, ya, menasihati orang tersebut untuk tidak melakukan perkara yang haram tersebut, ya. Seperti itu. Yang aslinya adalah jual beli tersebut adalah halal. Halal. Ya, seperti ini disamakan, contohnya seperti seorang wanita yang dia membeli parfum. Ya. Lalu nanti dia akan menggunakan parfum. Hanya saja ada potensi ini akan dipakai keluar rumah. Sementara ini jenis parfum yang dibeli adalah parfum yang begitu semerbak aromanya. Makanya seperti ini, pertama sekali yang dilakukan adalah dia memberikan nasihat tentang larangan itu, ya, larangan wanita keluar rumah menampakkan auratnya, larangan wanita, ya, memakai aroma-aroma yang semerbak, yang ini, ya, yang ini dinyatakan oleh Nabi SAW sebagai, ya, pezina, demikian, ya, seperti itu. Sampaikan kepadanya. Nah, apabila dia mengakui, ya, dia mengetahui tersebut dan dia mengatakan, ya, insya Allah, katanya, ya. Walaupun saat ini kondisinya dia sedang memakai parfum semerbak, walaupun bukan parfum yang dibeli, baru yang akan dibeli itu, begitu juga dia saat ini sedang memakai, ya, mungkin kaos, yang saat itu kaos tersebut sedang dipakainya dan tidak menutup aurat dengan sempurna. Maka setelah sampainya nasihat tersebut kepada dirinya, dan dia menyetujuinya, ya, maka insya Allah Taala jual beli tersebut halal. Jual beli tersebut adalah halal. Namun kalau kita mengetahui dan tanpa menyampaikan, kita mengetahui orang ini akan menggunakannya keluar rumah, ya, dan kita mengetahuinya dan kita tidak menyampaikannya, maka kita turut membantu, ya, dia untuk melakukan sebuah hal yang haram, ya. Yang ada adalah nasihat sampaikan kepadanya, ya, seperti itu. Demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Yusri di Sulawesi Selatan. Pertanyaan saya, Ustadz. Baik, selamat datang, ya, Yusri. Ya. Selamat menikmati acara-acara Rosa TV, ya. Pertanyaan saya, Ustadz, bolehkah berkurban sapi 7 orang dan diantaranya ada orang tua saya yang sudah meninggal?
Dan pertanyaan kedua, Ustadz, bolehkah kakak saya berkurban dengan memasukkan nama ibu dan ayah saya dalam kurbannya? Padahal ibu dan ayah saya sudah berkurban, ya, bersama saudaranya sendiri, dan begitu juga adik saya. Adik saya juga berkurban dengan memasukkan nama ibu dan ayah saya. Jadi 3 sapi kurban tersebut atas nama ibu bapak saya, ya, selalu ada dalam setiap sapi, masya Allah, ya. Masya Allah, saya sebenarnya gembira, ya, lihat, ya, kondisi seperti ini, di mana anak-anak ini berlomba. Setiap anak-anak itu berlomba untuk, ya, berbuat baik kepada orang tuanya. Ya, coba bayangkan sesungguhnya, ya, bahagian, ya, sapi, satu bagian sapi ini, ya, kalau di Sumatera Utara, sekitar Sumatera ini, ya, seperti di Medan, dan ini juga ada di tempat panitia kurban yang saya juga termasuk berkurban di sana. Nah, ini sekitar satu bagian itu 2 juta. Coba perhatikan bagaimana, ya, mereka ini, ya, mungkin di tempat mereka ini lebih besar, ya. Maka masya Allah, saya katakan masya Allah, ya, luar biasa, ya. Saya gembira dengan kondisi seperti ini, di mana didapatkan anak-anak yang mereka ini, ya, berbuat kesolehan untuk, ya, kedua orang tua mereka, ya. Mudah-mudahan ini menunjukkan, ya, mereka anak-anak yang soleh, ya, amin. Dengan cara mereka, ya, melibatkan, ya, orang tua mereka dalam kurban, dan tentunya ini bukan biaya yang kecil, ya. Orang tua laki-laki, orang tua perempuan, ya, kalau masing-masing ini ada bagiannya, berarti kalau diperhitungkan itu sekitar 4 juta ke atas, ya, begitu, ya. Ini luar biasa, ini bukan biaya yang kecil. Bagi orang miskin ini mah besar, ya. Namun ini bisa dikeluarkan oleh mereka sebagai bentuk bakti mereka kepada kedua orang tua mereka. Luar biasa. Bahkan ini ada di masing-masing, ya. Maka bolehkah demikian? Maka saya katakan boleh saja. Boleh. Ya. Mengapa? Karena kedua orang tua masih hidup. Dan itu boleh saja, tidak masalah. Ya. Tidak masalah, insyaallah ta'ala. Karena sesungguhnya dibolehkan satu orang untuk berkurban lebih dari 1. Ya. Boleh. Rasulullah sendiri, beliau itu berkurban dengan 2 ekor sapi. Ya, maaf, 2 ekor kambing. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, kalau salah hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, dikabarkan bahwa Nabi SAW, dhahan Nabi SAW, ya, bikabsyaini amlahaini aqranaini. Ya, bahwasanya Nabi SAW itu berkurban dengan, ya, 2 ekor kambing yang gemuk, ya, dan bertanduk. Coba perhatikan, ya, Rasulullah ini berkurban dengan 2. Padahal dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an disebutkan, ya, ketika ditanya, ya, kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana, ya, bentuk kurban, bagaimana kurban-kurban di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana kurban di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dijawab oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ya. Beliau mengatakan, ya, kana ar-rajulu, ya, yudhi bisyati an nafsihi wa an ahli baitihi. Dahulu seorang laki-laki itu berkurban dengan seekor sapi, dengan seekor kambing, ya, di masa Rasulullah SAW itu untuk dirinya dan untuk keluarganya. Jadi 1 itu bisa untuk 1 keluarga, demikian. Rasulullah 2. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, ini menunjukkan artinya boleh lebih. Penyebutan 1 ini, ya, untuk keluarga ini minimal dari keabsahan kurban, ya, seperti itu. Bukan contohnya ada 2 keluarga abang beradik, begitu, ya, kakak beradik, yang mereka ini berkurban dengan 1 ekor kambing berkongsi. Maka ini tidak sah, ini jatuhnya hanya 1 saja, ya. Minimalnya adalah apa? 1 kambing atau 1 bahagian dari 7
bahagian dari untuk 1 ekor sapi, atau 1 bahagian dari 10 bahagian untuk 1 ekor unta. Demikian, seperti itu. Jadi kalau lebih daripada itu maka boleh. Oleh karenanya, boleh juga bahkan lebih utama ketika seseorang itu berkurban dengan 1 ekor sapi. 1 ekor unta, lebih mahal lagi. Seperti itu. Ya, maka tidak masalah. Yang jadi masalah adalah berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia. Nah ini dia, berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia. Ya, karena sesungguhnya ya tidak ada syariat kurban ini, tidak ada syariat kurban untuk orang yang meninggal dunia. Syariat kurban itu hanya untuk orang yang masih hidup saja. Ya, seperti itu. Lalu apabila terjadi seperti itu, maka saya condong ya bahwasanya ya orang yang berkurban ini dia berkurban, lalu dia juga berkurban untuk orang tua yang telah meninggal dunia atau untuk anak yang telah meninggal dunia, maka sesungguhnya dia berkurban dengan 2. Lalu dia pahalanya adalah akan disampaikan ya, dia niatkan untuk orang yang dia arahkan tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian ya. Nah ini seperti itu. Ya. Semoga penjelasan saya ini tidak rumit dan tidak ribet untuk dipahami. Ya. Saya ulangi, untuk orang yang meninggal dunia, sesungguhnya tidak ada syariat yang diberlakukan ya dalam kurban untuk orang yang meninggal dunia. Bila itu dilakukan, ya seseorang yang kurban dan dia kurban untuk orang yang telah meninggal dunia, maka sesungguhnya dia ya kurban dengan dua bahagian. Seperti itu. Lalu pahalanya ya dia niatkan ya agar Allah SWT sampaikan ya untuk orang yang ditujukan tersebut. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Demikian ya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bolehkah kita menjual barang sementara barang tersebut belum ada? Dan jika ada yang pesan, baru barang tersebut dijemput dan diserahkan kepada pembeli, syukron. Baik ya, ini menjual barang yang tidak ada, yang belum ada. Ya. Nah, maka kita katakan kebolehan untuk jual beli seperti ini, ya, maka dengan cara berikut. Yang pertama adalah ya sang penjual ini ya menjadi wakil atau menjadi agen bagi pemilik barang untuk menjualkan barang itu kepada calon pembeli, seperti itu. Jadi ini saya langsung berikan ya, saya berikan solusi. Ya, barangkali sebahagian kaum muslimin ini butuh solusi. Ya. Ada pemesan, ya dia memesan sebuah barang. Maka terlebih dahulu, ya, yang Anda tanyakan, yang Anda sampaikan kepadanya adalah spesifikasi barang. Apa yang diinginkan dari barang tersebut? Ya, maka tawarkan kepadanya spesifikasi barang. Ya, jika dia memiliki merek, maka sebutkan merek. Jika dia memiliki tipe, maka sebutkan tipe. Jika dia ya membutuhkan warna, maka sebutkan warna. Ya. Begitu juga barangkali bentuk. Ya, kalau ada mungkin penyebutan tahun, maka dengan tahun. Nah, seperti itu. Ya. Lengkap semua. Nah, apabila hendak melangkah kepada harga, maka pending untuk bisa menyebutkan harga. Dikhawatirkan apabila telah sepakat harga itu mengikat dengan barang yang seperti disebutkan, sementara barang itu belum dimiliki dan dia belum menjadi wakil atau agen
penjualan atas barang tersebut, maka ini bisa jatuh kepada larangan Nabi SAW. La tabi' ma laysa indak. Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki. Demikian. Oleh karenanya pending, ditahan dulu. Ditahan dulu ya penyebutan nominal harga. Yang nanti ini akan beranjak kepada kesepakatan harga. Terlebih dahulu adalah ya ketika setelah dipending terlebih dahulu maka apa? Menghubungi ya pihak pemilik barang tersebut. Siapakah toko ya atau produsen dari pemilik barang itu? Ya, dihubungi. Setelah dihubungi maka apa? Maka baru tawarkan diri untuk menjadi wakil. Untuk menjadi wakil atau menjadi agen penjualan seperti itu. Tanyakan berapa harganya, ya, berapa harga dasar darinya atau harga pokok darinya, ya. Kemudian mintakan kepadanya untuk menjualkannya. Boleh tidak saya menjualkan barang Anda ini kepada calon customer saya, seperti itu. Begitu. Bahkan kalau bisa permanen, ya, untuk bisa nanti menjualkan barangnya, seperti itu. Sehingga tidak lagi membutuhkan izin pada waktu berikutnya. Hanya cukup menanyakan tentang ketersediaan barang, ya, di sana, seperti itu. Maka setelah itu boleh, ya, untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi, karena sudah mengetahui, karena sudah mendapatkan izin untuk menjualkan, kemudian sudah mengetahui harga dasarnya, ya, harga dasar, ya, dari pemilik barang, baik dia toko ataupun produsen, seperti itu. Maka silahkan ketika itu dijualkan. Nah, seperti itu. Adapun ya, ketika hanya menawarkan spesifikasi barang, ya, karakteristik barang, ya, semuanya disebutkan, ya, merek, tipe, tahun, warna, bentuk, dan seterusnya disebutkan, ya. Lalu dia juga sebutkan harga, sementara barang tersebut belum dimiliki dan harga sudah mengikat ketika itu, lalu dia cari barang, ya, maka yang seperti ini dia telah menjual barang yang belum dimiliki, dan ini terlarang, seperti itu. Karena hal ini akan membuat kemudaratan, munculnya kemudaratan. Di mana contohnya ketika dia menyepakati harga, ternyata barang tidak ada. Kecewa orang tersebut. Ya. Lebih-lebih ketika dia sudah bayar. Sementara barang tidak ada, habis. Butuh produksi berikutnya, waktu jangka yang lama. Sementara tadi sudah disepakati waktu penyerahannya. Demikian. Atau ternyata di waktu penyerahan ternyata barang tersebut dalam kondisi mahal. Kemudaratan menimpa dirinya, bukan customernya. Jadi, seperti ini, larangan jual beli barang yang belum dimiliki, sementara dia bukan menjadi wakil atau agen dari pemilik barang, ini bisa memunculkan kemudaratan bagi masing-masing pihak ini. Ya, bisa jadi ini akan memberikan kemudaratan bagi calon pembeli atau begitu juga penjualnya, seperti itu. Demikian. Oleh karenanya sangat layak dilarang. Demikian. Ya, la dharara wa la dirara. Tidak boleh memudaratkan diri dan orang lain. Seperti itu. Hadis riwayat Daruqutni. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Usia saya 59 tahun. Bernama Bapak Heru Harjianto. Barakallahu fiik, Pak. Ya, barakallahu fiik, ya. Jazakallahu khairan atas pertanyaan ini, ya, dan sudah bisa bergabung bersama kita dalam kajian ini. Kurban sudah lebih dari 20 tahun dan tidak pernah terputus. Alhamdulillah, barakallahu fiik, ya. Semoga Allah berikan kemudahan bagi Bapak untuk bisa terus melakukan kebaikan, ya. Dan jangan lupa juga kita masih di hari-hari di mana amal soleh dicintai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah, maka silakan melakukan amal-amal kebaikan yang lainnya, ya. Selain kurban juga sudah mau disiapkan kan seperti itu, maka silakan ini, ya, lakukan kebaikan, silakan. Ya, saya motivasi diri saya sendiri dan begitu juga para pemirsa dan para pendengar sekalian, mari kita berbuat kebaikan dengan bentuk apa sih kebaikan. Dan kita termotivasi dan terinspirasi dengan Bapak Heru Harjianto ini. Barakallahu fiik, Pak, ya. Hanya saja yang kedua, belum pernah akikah. Bagaimana?
Baik, ya, tentang akikah berarti pertanyaannya ini, ya. Akikah, ya. Sesungguhnya pendapat yang tepat, akikah itu adalah syariat yang diarahkan kepada kedua orang tua. Ya. Dan itu berbatas waktu. Ya. Syariat akikah adalah pertama, syariat yang syariat diarahkan, ya. Pemenuhan syariat tersebut itu kepada orang tua. Satu, harus diketahui. Kemudian yang kedua adalah, ya, syariat tersebut, ini pendapat yang tepat adalah dia berbatas waktu. Demikian. Dan dia dengan sebab yang tertentu, yaitu kelahiran. Maka kita katakan untuk yang pertama, ini syariat ini adalah syariat yang dia diarahkan kepada kedua orang tua. Oleh karenanya apabila di masa orang tua dahulu tidak mampu, maka syariat ini gugur dari mereka. Orang tua tidak mampu, maka gugur dari orang-orang tua. Ketika tidak mampu, miskin, gugur. Ya. Tidak ada kewajiban bagi sang anak, pribadi anak tersebut untuk mengakikahi dirinya sendiri. Tidak ada. Ada hadis di mana Nabi SAW itu mengakikahi diri beliau sendiri. Aqan Nabi SAW ya an nafsihi. Hadis ini diperdebatkan oleh para ulama. Ya, diperdebatkan oleh para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah taala mendhaifkan hadis ini demikian. Ya, seperti itu. Walaupun ada sebagian ulama yang mensahihkannya demikian. Ya, tapi segelintir, tidak banyak. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi akikah ini adalah syariat yang diarahkan kepada kedua orang tua. Pemenuhannya itu kepada orang tua. Demikian. Sudah? Kemudian yang kedua adalah syariat ini berbatas waktu. Bukan berkepanjangan. Nah, para ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang membatasi hanya sampai ya 21 hari. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, al-aqiqatu tuzbahu, ya, li sab'in wa arba'ata asyrata wa ihda wa ishrin. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aqiqah itu disembelih di hari ke-7, hari ke-14 atau di hari ke-21, seperti itu. Ya. Para ulama juga berbeda pendapat tentang derajat hadis ini, ada yang mensahihkan, demikian. Adapun saya condong dengan pensahihan hadis ini. Oleh karenanya berbatas waktu cuma 21 hari. Adapun sisanya tidak ada syariatnya. Walaupun ada ulama yang lain berpendapat bahwasanya ini tidak berbatas waktu, hanya saja kelipatan 7 seterusnya, demikian. Ada yang membatasi sampai baligh, ya. Sampai baligh. Adapun setelah baligh maka tidak ada kewajiban. Ya. Sukarela kalau ada seandainya seorang anak ingin mengakikahi dirinya, demikian. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ini sebabnya kelahiran. Ya. Nah, oleh karenanya andaikan sudah besar dan dia tidak lagi dilahirkan, ya, artinya tidak ada momen kelahiran ketika itu, kecuali hanya kelahiran untuk contohnya anak-anaknya ataupun cucunya, maka syariat ini berlaku berikutnya bagi mereka, bukan bagi dirinya. Nah, ini sebagai penegasan untuk tadi, syariat itu berbatas waktu. Karena terkait dengan kelahiran. Dan itu berbatas waktu dan hanya khusus bagi syariat orang tua saja, ya. Itu syariat diarahkan, ya, pemenuhannya, ya, kepada orang tua, seperti itu. Wallahu ta'ala. Oleh karenanya tidak masalah, ya, kalau seandainya kita belum pernah diakikahi karena memang itu, ya, berbatas waktu dan itu untuk orang tua kita yang tidak mampu ketika itu, ya, maka gugur dari mereka. Ya. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan, ya, memberikan sanksi hukuman terhadap kita ketika kita tidak mampu untuk, ya, ketika kita tidak mampu diakikahi oleh kedua orang tua kita. Seperti itu. Tidak mungkin, tidak layak bagi Allah untuk menghukum kita sebab kelalaian
atau sebab ketidakmampuan orang tua kita. Demikian. Tapi bukan merupakan sebuah hal yang kesalahan besar ketika contohnya seseorang itu mengakikahi dirinya. Saya pribadi condong, ya silahkan seseorang ingin mengakikahi dirinya karena memang ada pendapat seperti itu, ya. Hanya saja saya condong kepada pendapat yang mengatakan hanya berbatas 21 hari dan itu terkait dengan kelahiran. Kemudian ini hanya ditujukan kepada orang tua saja. Adapun bila seseorang mengakikahi dirinya, maka sesungguhnya dia menyembelih ya hewan-hewan biasa dan dia mendapatkan pahala atas hal tersebut ketika dia berbagi kepada sesama manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Untuk kru kita lanjutkan ini. Ini kebetulan banyak pertanyaan ini. Kita lanjutkan ya. Ya. Oh, kelanjutan dari pertanyaan tadi. Ustadz, misalnya menjual makanan, si penjual memperlihatkan gambar atau fotonya saja, sementara makanan tersebut belum ada. Lalu sang pembeli menanyakan harganya, apakah dibolehkan Ustadz? Maka saya katakan, depending, masalah harga. Kalaupun seandainya diberikan harga, itu harga tidak fix. Harga tidak mengikat. Itu hanya sebagai pengkabaran, perkiraan harga. Ya, harga tidak boleh mengikat, ya, karena mengikat, kalau harga mengikat, maka ini salah satu bentuk bentuk jual beli, demikian, ya. Kalau ditanya berapa harganya, ya kurang lebih sekian, gitu, nanti boleh ditawar, ya, seperti itu, ya, demikian. Nah, pastikan dulu makanan tersebut ada. Yang cepat adalah menjadi agen dari, ya, produsen ya barang dagangan tersebut, ya, apa saja barang dagangannya, maka jadikan agen, ya, agen penjualan seperti itu. Insya Allah saya sendiri sih ya menduga dengan dugaan kuat, insya Allah para produsen itu senang ketika barang mereka laku. Di antaranya adalah adanya orang-orang yang siap untuk melariskan barangnya dan dengan cara menjualnya kembali. Nah, seperti itu, saya yakin seperti itu. Oleh karenanya inilah dia, ya, di antara trik-trik di dalam marketing, ya, membuka, ya, outlet kalau dia berupa makanan atau penjualan-penjualan dimanapun seperti itu, ya, demikian, ya, seperti itu, ya, tawarkan diri untuk menjadi agen dari penjualan sebuah produk, tentunya dimintakan kepada produsen tersebut, demikian. Saya kira cukup dulu ya. Insya Allah Ta'ala pertanyaan-pertanyaan hari ini begitu banyak ya. Terima kasih karena bersedia untuk ikut serta di dalam kajian kita ini ya. Insya Allah Ta'ala masih ada waktu esok hari dan semoga ya kita diberi kesehatan, kita diberi umur panjang untuk bisa bertemu ya dalam pembahasan esok hari insyaallah taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Tentunya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.